Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saat ini saya berada di depan gedung DPRD Kota Padang Panjang. Insya Allah rencana mau wawancara dengan Ketua DPRD. Sudah berjanji dengan beliau. Nah, sebelum masuk kita perlihatkan sedikit pada saudara tentang lingkungan kantor DPRD Kota Padang Panjang. Ini cukup indah saudaraku. Nah, itu kan. Nah, itu kantornya saudaraku. Kita insya Allah akan sana, sudah berjanji kemarin. Baiklah saudaraku, sekarang kita sudah berada di areal parkir kantor DPRD Kota Padang Panjang. Ini billboard anggota DPRD Kota Padang Panjang. Kantornya saudaraku. Bangunannya seperti rumah adat Minangkabau ya. Assalamualaikum. Pak ruang ketua. Oh, si pimpinan. Assalamualaikum. Salam. Coba, kita Pak Leo. Itu aja Pak. Masih kerja itu masuk. Ambil tripod. Nah, saudara, kita sekarang berada di ruangan Ketua DPRD. Beliau sedang ada tamu, saudaraku. Indah, bagus. Andi Febrian. Kerja cepu di yang pemungkas itu nanti siapa Yang makan buah pemungkas dia agak kecil Konsep itu buka lah. buka Itu komporan dulu kan? hah Komporan dulu. perubahannya Bukan dulu. Atau lu juga sudah buka. Oke saudaraku, saat ini saya sudah berada di ruangan Ketua DPRD dan saya alhamdulillah sudah bersama beliau Bapak Mardiansyah AMD. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan ngobrol dengan beliau tentang biografi beliau, mulai dari beliau kecil sampai saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD. Dan yang paling rasanya menarik untuk kita simak adalah ketika beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Alhamdulillah sekaligus beliau bukan hanya anggota DPRD tapi sudah langsung menjadi Ketua DPRD. Bagaimana ceritanya? Ayo kita ikuti wawancara bersama Bapak Mardiansyah. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi, Pak.
Gimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pak Ketua, ini ada permintaan dari penonton kita, dari subscriber kita, bahwa kalau bisa Uzham Channel ini wawancara dengan tokoh-tokoh di Padang Panjang, bahkan juga Sumatera Barat. Kemarin kita sudah lakukan dengan Bapak Profesor Musiar Kasim. Hari ini saya ingin wawancara dengan Pak Ketua tentang biografi Pak Ketua, mulai dari kecil sampai sekarang ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Padang Panjang. Silakan Baik, Pak. terima kasih Pak Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul, sedikit cerita. Saya dilahirkan oleh orang tua saya di Kota Jambi. Di Kota Jambi pada tanggal 13 Maret 1979. Di 9 ya. Jadi di Kota Jambi ini saya dibesarkan sampai SD. Karena pada posisi saya dilahirkan itu orang tua saya pas kebetulan pindah tugas dari Padang ke Jambi. Oh gitu ya. Ya, tepatnya itu di Kuala Tungkal. Kuala Tungkal. Nah, terus lanjut saya SD kelas 3 SD, ternyata orang tua saya dipindah lagi tugasnya Oke. ke daerah Palembang. Palembang. Nah, di Palembang ini saya sampai tamat SD, Pak. Sampai tamat SD saya di Palembang. Terus alhamdulillah karena ya namanya orang tua saya bekerja, kalau zaman dulu kan kehidupannya susah. Iya betul. Nah, kebetulan nenek saya di Jambi itu memang mempunyai rezeki yang lebih dikasih Allah. Akhirnya saya dibawa oleh nenek saya itu ke Jambi. Yang Bapak tetap di Ya, orang tua saya tetap di Palembang itu sampai saya tamat SD. Tamat SD saya alhamdulillah orang tua saya kan bekerja di perusahaan BUMN, di Iya. Telkom Indonesia. Iya. Akhirnya alhamdulillah beliau pindah lagi. Iya. Ya, saya masuk SMP di Palembang, udah balik lagi ke Palembang, ini tamat SD. Saya masuk SMP di Palembang kelas 1. Beliau pindah lagi ke Sumatera Barat. Nah, makanya saya melanjutkan di Sumatera Barat, itu tepatnya di saya di SMP, ada 2 SMP. Saya agak nakal dulu Pak. Wah, nakal juga ya. Saya agak nakal, jadi tamat saya itu tidak satu SMP, 3 SMP malah. Jadi di pertama. SMP yang nakalnya. Ya, SMP saya pertama di Palembang kelas 1, pindah langsung ke SMP 3 Padang. Ya. Itu tepatnya di daerah Muaro ya, Berok Muaro, ya. Berok. Nah, terus karena permasalahan saya berantem segala macam lah, namanya kenakalan remaja. Akhirnya saya tidak naik, dipindah lagi sama orang tua saya ke SMP 17 Banyuaran. Iya. Nah, kebetulan orang tua pada saat itu membeli rumah di daerah Wisma Utama, Paralawe. Nah, disitulah saya menghabiskan waktu saya sampai tamat SMA. Kebetulan saya SMA di SMA 4 Padang. Oh, SMA 4 ya. Alhamdulillah SMA 4 Padang saya udah tekun, nggak tahu guru yang takut Pak Zul. Iya betul. Ya, saya dibiarkan naik, dibiarkan tamat di situ. Iya betul. Karena saya lihat teman-teman saya yang ikut sama saya kalau nggak pindah nggak naik. Oh begitu. Nah, jadi saya nggak tahu juga ini apa pertimbangan guru-guru pada saat itu. Karena kalau Sehingga sempat tamat ya. iya sempat tamat di sekolah negeri gitu. Iya betul. Nah, zaman dulu kan kalau nggak naik kan bisa kita pecah-pecah kaca. Iya betul. Tidak seperti sekarang. Iya. Ancamannya udah berbahaya kan. Iya. Nah, jadi dari situ tamat saya sekolah, orang tua saya masih di Telkom di Padang. Saya malah merantau sendiri lagi, balik lagi ke tempat nenek saya ke Jambi. Betul, saya pindah ke Jambi 3 tahun itu saya berjualan. Dimana hari-hari balai kalau di istilahnya di Jambi itu kalangan, misalnya daerah kita di sini ini misalnya Kota Baru Kalangan, kita jualan di situ, muka lapak aja di pinggir jalan, jual sepatu anak sekolah segala macam. Singkat cerita, kerusuhan dari orang tua saya karena saya mempunyai background nakal. Iya betul. Keresahan dari orang tua saya takutnya nanti menyusahkan nenek saya di Jambi, Iya. maka beliau meminta dengan sangat memohon saya untuk balik lagi, tapi saya tetap tidak mau dan saya terpaksa harus pulang ketika kakak saya yang paling besar itu merit. Iya. Saya tidak mau harus pulang karena ini adalah satu kali dalam seumur hidup kakak saya mudah-mudahan. Iya. Kakak saya pulang dengan tujuan bukan pulang untuk habis, tapi pulang untuk kembali lagi ke perantauan saya. Ternyata di situ saya tidak bolehkan lagi pergi.
malah saya dipaksa untuk masuk kerja. Jadilah saya bekerja, waktu itu ada tes di Telkom itu sebagai tenaga harian lepas. Saya bekerja, sempat bekerja di tenaga harian lepasnya Telkom. Nah itu sebagai pemegang jaringan. Nah berjalannya waktu, saya langsung di 98 itu saya langsung ditempatkan di Padang Panjang. Dari Telkomnya mengabdi di Telkom Padang Panjang, saya sebagai tenaga harian lepas. Waktu itu saya memelihara kabel fiber optik yang ada di udara. Nah, terus berselang waktu beberapa tahun, ternyata ada perubahan bahwasanya untuk jaringan tidak boleh lagi di THL kan. Akhirnya daripada saya dibuang, saya dititipkanlah kontrak saya di tenaga keamanan security. Nah, tapi tenaga saya tetap dipergunakan untuk ke jaringan. Di 2005 saya berhenti mundur di Telkom karena saya diajarkan oleh salah satu rekan saya dari Jakarta untuk mengerjakan proyek-proyek yang diadakan oleh Telkom. Alhamdulillah sampai 2018 saya masih mengerjakan itu, malah 2019 saya masih mengerjakan itu. Perjalanan karir politik saya mulai di PAN itu sebagai kader, saya masuk tahun 2010. 2010 ya? Ya, 2009, 2008 itu sebagai anggota biasa. 2008 itu saya udah masuk, cuman yang masuk betul ke pengurusan di 2010. Di 2010 saya sebagai wakil sekretaris pada waktu itu. Nah, terus di 2000 kalau nggak salah 2016 orang Musda, alhamdulillah saya dipercaya untuk jadi sekretaris partai. Tapi tujuan saya masuk ke partai bukan untuk apa-apa, hanya untuk membantu. Pertama membantu, yang kedua memperlancar pekerjaan yang saya geluti. Kenapa? Bertambah banyak. Ya, saya bekerja itu kan ada hubungan sama Pemko. Saya harus minta izin ketika kita menggali bahu jalan segala macam, itu kan ada izin. Nah, kita memakai tangan-tangan teman-teman kita yang di DPRD. Saya tidak ada minat maju. Nah, di 2019 itu setelah Pilkada 2018, ketua partai kita di situ ya belum dipercaya oleh Allah untuk menjadi pimpinan di Padang Panjang. Beliau tidak juga maju untuk legislatif. Nah, malah beliau mendorong saya untuk maju. Kenapa? Bahasanya tidak mungkin dalam satu partai dua pimpinan partai tidak maju. Ketua tidak maju, sekretaris tidak maju. Oke, saya bilangkan, dan ada beberapa desakan dari pemuka-pemuka masyarakat di sekitar lingkup saya tinggal. Ya, saya terima, tapi dengan target saya tidak duduk. Walaupun saya tidak duduk, tapi saya tetap punya keinginan Partai PAN jadi pemenang di Kota Padang Panjang. Dan alhamdulillah Allah berkehendak lain, diberi kedua-duanya. PAN jadi pemenang di Padang Panjang, dan saya pun sebagai sekretaris diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menduduki kursi DPRD. DPRD dulu. Kita kan dilantik 2 kali, betul? Sebagai anggota dulu. Di September keluar lagi SK dari DPP, alhamdulillah saya yang dipercaya untuk ketua DPRD-nya. Nah, di September, tanggal 23 September 2019 kita dilantik. Alhamdulillah sampai saat ini udah 1 tahun lebih, Pak Dul. Alhamdulillah sudah banyak pengalaman yang kita pelajari di berjalannya waktu. Ya, kalau masalah yang menyedihkan sangat, Pak Zul, sebelum saya dilantik, 2 minggu sebelum saya dilantik, orang tua perempuan saya meninggal. Jadi tidak sempat orang yang merestui saya, tidak sempat melihat anaknya dilantik. Menyaksikan anak dilantik. Tapi mudah-mudahan saya selalu mendoakan beliau, mudah-mudahan Allah letakkan di sisinya yang terbaik. Nah, mungkin perjalanan yang lain sampai saat sekarang, alhamdulillah Pak Zul, saya enjoy menjalani ini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya tidak ada kepentingan pribadi maupun golongan, tapi memang saya utamakan kepentingan masyarakat banyak. Ketika itu berhubungan dengan masyarakat banyak, maka kita akan suarakan. Alhamdulillah. Pak Zul, sedikit saya terlupa tadi, Pak Zul, sebelum saya dilantik ketua kan banyak juga gunjing-gunjing bahwasanya saya bukan orang sini. Saya bukan orang darah Minang. Alhamdulillah Pak Zul, orang tua laki-laki saya itu dilahirkan di Solo Selatan. Ya, Muara Labu tepatnya. Terus orang tua perempuan saya di Tiku pada saat itu masih Pariaman. Kalau sekarang kan udah masuk agama, Pak Zul. Nah, jadi adat istiadat kita memang ikut ke mama, dan suku saya sendiri pun ngikut ke mama itu Sikumbang di Tiku. Sikumbang ya, Sikumbang suku saya.
Dan posisi rumah tua kami itu berhadapan sama rumah Bunda Eli Kasim. Oh, Berhadapan, makanya etek-etek saya di kampung itu banyak yang bekerja ke Bunda Eli Kasim. Alhamdulillah lah Pak Jol. Cuman siapa yang menyangka Pak Jol? iya. Siapa yang menyangka memang Tuhan berkehendak lain. Memang Tuhan ikut campur tangan Tuhan lah semuanya. Tidak terlepas dari itu, di samping kita berbuat ikhlas ke masyarakat, kita tidak apa-apa. Dan satu lagi Pak Jul, saya maju pun tidak mengiming-imingi ini uang sekian, tolong pilih saya, tidak pernah. Alhamdulillah. Jadi memang betul-betul murni. Kecuali orang yang bekerja untuk kita, menjaga kita, itu aja kita kasih beli rokoknya. Mungkin itu aja Pak Jul, sedikit pengalaman dari saya. Dan saya juga mengimbau kepada teman-teman untuk melakukan sesuatu itu tidak perlu dengan dasar yang kuat, tidak perlu dengan dasar orang tua yang kaya, tidak perlu apa namanya ini, oh kita dulu nakal segala macam, tidak mungkin. Semua di dunia ini mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berubah, mau berbuat, dan mau berguna untuk masuk orang banyak. Mungkin itu aja Pak Jo, terima kasih. Terima kasih Pak Ya. Pak Ketua. Jadi saudaraku, kita sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD, bagaimana masa kecil beliau, SMP, SMA, terus mencalonkan diri. Kenakalan dulu Pak Jo. Kenakalan ya. Ya. Jadi itu yang ditekankan bahwa ada beberapa wawancara selama ini. Itu masa kecil, masa SMP, masa SMA itu adalah Masa-masa indah ya. masa-masa indah. Lalu banyak di antara mereka yang ketika itu bandel, seperti wawancara sebelumnya, dan alhamdulillah ketika dewasa orang-orang ini sukses. Dan ada komentar dari Pak Ketua, dari penonton kita, bahwa katanya orang pintar kecil itu, orang-orang bandel kecil itu sebenarnya orang pintar katanya. Nah, kita bisa lihat di komen sebelumnya, ketika kita wawancara, lupa saya, ketika Pak Profesor Muslia Kasim atau Luki itu siapa tuh. Jadi itu saja Pak Sedikit Ketua. Pak Jo, saya tambahkan, dalam hidup ini memang tidak perlu pintar sebenarnya, tapi berpandai-pandai. Ya kan, istilah orang kita, jalan mendaki kita mendaki, jalan menurun mendatang mendatang. Jadi kita tahu mana ini orang tua, bagaimana kita menghadapinya. Kalau sama besar bagaimana menghadapinya, kalau yang kecil. Kalau dulu waktu kita nakal kan kurang ajar, mau tua mau apa kita nggak ada Pak Jo. Nggak ada yang seperti itu. Nah mulai sekarang kita belajar lah, belajar ikhlas, belajar apa. Atau kalau untuk hidup kita udah coba semua. Jadi intinya pesan saya kepada apa namanya ini, netizen yang melihat video ini, Penonton. ya penonton kita yang melihat, menonton, sekedar apa namanya, masukan ya. Jadi jangan ragu untuk melakukan sesuatu. Sama kita menyeberangkan parit, ketika kita berpikir otak kita saya sanggup menyeberang itu, maka kita akan menyeberang. Tapi kalau kita ragu-ragu jangan dikerjakan. Nah mungkin itu aja intinya Pak Jul. Dan saya sempat kuliah sih Pak Jul, saya tertinggal sedikit sempat kuliah. Setelah saya bekerja, saya kuatkan hati saya untuk kuliah. Alhamdulillah saya walaupun hanya D3 tapi selesai dengan biaya sendiri, tidak mengganggu orang tua saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi penonton nampak semangat tinggi, itu melahirkan kesuksesan. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama Pak Jul. Minta penonton subscribe Pak Ketua. Komen, like, subscribe-nya jangan lupa teman-teman semua. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, Pak Jul. Ya.